Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named, pimp named, pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Kakak harap kalian sehat dan baik selalu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem pernafasan pada manusia. Hari ini kita akan mempelajari 3 materi. Yang pertama, organ pernafasan pada manusia. Yang kedua, proses pernafasan pada manusia. Yang ketiga, gangguan-gangguan pernafasan pada manusia. Materi yang kedua yaitu organ pernafasan pada manusia. Yang pertama, hidung. Yang kedua, faring. Yang ketiga, laring. Yang keempat, trakea. Yang kelima, paru-paru. Yang keenam, bronkus. Yang ketujuh, bronchiolus. Yang kedelapan, alveolus. Organ pernafasan yang pertama ialah rongga hidung. Rongga hidung adalah tempat masuknya udara menuju tenggorokan. Rongga hidung juga bertugas menjaga kelembapan, suhu, dan tekanan udara di sana. Yang kedua ialah laring. Laring adalah saluran perantara untuk membantu sistem pernafasan dan sistem pencernaan berjalan dengan baik. Organ yang ketiga yaitu laring. Laring adalah bagian dari sistem pencernaan berbentuk seperti tabung yang terhubung ke bagian atas batang tenggorokan atau trakea yang berfungsi sebagai jalur udara menuju paru-paru. Organ yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan adalah organ tubuh yang menghubungkan laring dengan bronkus. Organ yang kelima yaitu paru-paru. Paru-paru adalah organ penting dalam tubuh yang berperan utama dalam mendukung sistem pernafasan. Organ yang berikutnya yaitu bronkus. Bronkus adalah saluran pernafasan utama yang terhubung dengan paru-paru. Organ yang ketujuh yaitu bronchiolus. Bronchiolus adalah saluran udara di dalam paru-paru yang berbentuk menyerupai cabang ranting pohon. Organ yang terakhir yaitu alveolus. Alveolus adalah tempat paru-paru dan darah bertukar oksigen dan karbon dioksida selama proses menghirup dan menghembuskan nafas. Materi yang kedua yaitu proses pernafasan. Silahkan menonton video berikut ini. Kita harus mengenal bagian-bagian dan fungsi dari penyusun sistem pernapasan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hidung. Nah, udara pertama kali masuk ke saluran pernapasan melalui lubang hidung dengan mekanisme inspirasi. Di rongga hidung, udara kemudian disaring oleh rambut-rambut hidung dari partikel-partikel debu yang menyertai udara yang masuk. Nah, selain itu, udara juga akan dihangatkan dan akan dilembabkan agar sesuai dengan suhu tubuh. Dari rongga hidung, udara selanjutnya mengarah ke faring, yaitu persilangan tempat jalur udara dan makanan bertemu. Jadi, pada faring ini adalah tempat dilaluinya udara pernapasan dan makanan yang berasal dari mulut. Setelah melalui faring, udara akan memasuki laring. Di belakang lidah dan di depan laring terdapat epiglotis yang berfungsi mengatur masuknya udara dan makanan ke salurannya masing-masing. Ketika makanan ditelan, laring bergerak ke atas dan mendorong epiglotis sehingga menutupi glotis. Glotis ini adalah bukaan trakea atau tenggorokan. Hal ini memungkinkan makanan menuruni esofagus menuju ke lambung. Ketika makanan turun menuju lambung, glotis terbuka sehingga memungkinkan udara pernapasan masuk ke laring yang merupakan bagian atas dari saluran pernapasan. Di laring juga terdapat kotak suara. Suara yang dihembuskan dari dalam keluar mengalir cepat melalui pita suara
yaitu sepasang pita otot elastis di dalam laring. Suara dihasilkan ketika otot-otot di dalam kotak suara menegang atau kontraksi, yang kemudian merentangkan pita suara sehingga bervibrasi atau bergetar. Nah, suara tinggi dihasilkan dari pita-pita yang terentang erat dan bervibrasi sangat cepat. Sedangkan suara rendah berasal dari pita suara yang tidak begitu tegang dan bervibrasi secara lambat. Dari laring, udara masuk ke dalam trakea. Di dinding trakea ini terdapat kartilago atau tulang rawan yang memperkokoh trakea sehingga saluran ini akan tetap terbuka. Selain itu, terdapat epitelium yang melapisi trakea hingga bronkus. Epitelium ini ditutupi oleh silia pada permukaannya dan selapis mukus atau cairan lendir yang tipis. Nah, mukus ini berfungsi untuk memerangkap debu, polen, dan kontaminan-kontaminan kecil lain yang lolos dari rongga hidung. Silia ini berdenyut dan bergerak seperti ombak, menggerakkan mukus ke atas menuju faring. Tempat mukus tersebut akan ditelan atau dibuang dengan sengaja keluar melalui mulut. Proses ini dinamakan eskalator mukus, yaitu proses yang memainkan peran penting dalam membersihkan sistem pernapasan. Dari trakea, selanjutnya terdapat dua cabang yang disebut bronkus. Bronkus ini masing-masing mengarah ke salah satu dari paru-paru. Bronkus bercabang-cabang lagi di dalam paru-paru menjadi saluran-saluran kecil yang disebut bronkiolus. Udara kemudian memasuki alveoli. Kumpulan dari alveoli disebut alveolus, yang merupakan kantung udara di ujung bronkiolus. Oksigen dari udara yang memasuki alveoli akan terlarut di dalam selaput lembab yang melapisi permukaan dalam alveoli dan kemudian akan berdifusi dengan cepat melintasi epitelium ke dalam kapiler darah yang mengelilingi setiap alveoli. Sedangkan dalam arah yang berlawanan, karbon dioksida berdifusi dari kapiler darah melintasi epitelium alveoli dan menuju ke rongga udara untuk dikeluarkan keluar tubuh melalui mekanisme ekspirasi. Materi yang ketiga ialah gangguan pernapasan pada manusia. Ada beberapa gangguan pernapasan pada manusia, antara lain 1. Flu, yang kedua asma, yang ketiga tuberkulosis, yang keempat radang paru-paru, yang kelima kanker paru-paru. Sekian materi yang dapat kakak sampaikan, kurang lebihnya kakak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.